Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini. Di semester sekarang Miss akan membahas sejarah kebudayaan Islam bab 3, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh generasi para sahabat terdekatnya Rasulullah. Pemerintahan ini dikenal atau disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Para sahabat terdekat Rasulullah, yaitu yang menjadi Khulafaur Rasyidin diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk yang pertama, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, yaitu dipimpin yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum melanjutkan kepada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, di sini Miss akan membahas terlebih dahulu tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 571 Masehi. Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat, yaitu di kota Mekah. Abu Bakar adalah nama yang diberikan ataupun gelar yang diberikan oleh kaum muslimin kepadanya. Karena sebelumnya nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq itu nama ataupun sebutan gelar yang diberikan oleh masyarakat muslim kepada beliau. Lalu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Ibunya bernama Salma Ummul Khair, yaitu anaknya paman Abu Quhafah. Nah, Abu Bakar ini dari sejak kecil beliau dikenal dengan orang yang jujur, baik, terhormat, dan selalu menolong sesama. Kuat, rendah hati, pemaaf, dan penyayang. Sehingga orang Mekah menaruh rasa hormat kepada beliau karena sikap atau perilaku baiknya itu. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar terkenal sebagai seorang saudagar yang sangat kaya raya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa kekayaan Abu Bakar mencapai sampai 40 dirham. Namun setelah beliau masuk Islam, kekayaannya mulai sedikit, pemasukannya beliau menjadi 5 dirham. Nah, kenapa? Karena setelah masuk Islam, beliau selalu beramal, bersedekah, membantu fakir-fakir miskin, dan beliau itu menggunakan hartanya untuk di jalan kebenaran, membantu umat muslim, juga untuk membekali saat berperang untuk memerdekakan umat muslim. Juga ada hartanya, sebagian hartanya yang dipergunakan untuk membeli budak atau memerdekakan budak yang benar-benar mau masuk Islam. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Peran Abu Bakar pada masa itu sangatlah besar karena beliau tidak pernah segan untuk membelanjakan harta kekayaannya demi kejayaan umat Islam, untuk membekali umat Islam, untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin, dan juga beliau selalu mendampingi Rasulullah baik dalam masa suka ataupun duka. Beliau adalah salah satu sahabat karib Rasulullah yang selalu menemani Rasulullah saat memperjuangkan agama Islam. Juga beliau termasuk salah satu orang yang pertama masuk Islam. Sebelum banyaknya orang-orang yang masuk Islam, beliau yang juga termasuk salah satu as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam, yang mempercayai Rasulullah, menemani Rasulullah berdakwah, memperjuangkan umat Islam, memerdekakan agama Islam, sampai akhirnya banyak sekali suka maupun duka yang beliau rasakan bersama Rasulullah. Beliau selalu membela Rasulullah, mendampingi Rasulullah, selalu berdakwah bersama Rasulullah. Sampai akhirnya umat Islam pun merdeka dan kemudian Rasulullah meninggal.